Inspirasi Kepri. Shalom saudara-saudari pemirsa Batam TV yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Kasih dan Iman bersama dengan saya Pastor Lenitan dari Menhop dengan tema Saksi Kristus. Puji Tuhan pemirsa, kita bisa bertemu kembali di tempat ini dan mungkin Anda di rumah, semua yang Anda di rumah, saya percaya kita sedang menunggu satu pesan Tuhan yang penting buat hari-hari belakangan ini untuk kita. Saya percaya pesan hari ini akan menguatkan setiap kita dan akan menjadi pedoman hidup karena kita percaya firman Allah adalah pedoman hidup kita bersama. Amin. Dalam perjalanan hidup ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada Yesus Kristus, di mana Yesus sendiri adalah Allah yang sudah turun ke dunia untuk menyampaikan bahwa Dia sendiri Allah yang akan menyelamatkan kita semua umat manusia. Jadi saudara harus percaya bahwa ketika Tuhan itu datang, itu membawa segala rancangan-rancangannya supaya setiap manusia yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang saya akan membawa saudara untuk kita sama-sama melihat kembali perjalanan Yesus sendiri dalam dunia, bagaimana Dia sebagai Allah rela mati di atas kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Jadi hari ini ada satu firman yang penting ketika kita belakangan ini kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara juga pasti percaya ketika Tuhan Yesus ke surga, Tuhan menyiapkan tempat buat kita di surga, amin. Dan juga Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja, dan Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada setiap kita. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus berada di surga dan kita yang ada di dunia. Pasti ada rancangan dan visi-visi yang Tuhan mau kita capai selama kita ada di dunia ini, amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul. Pemirsa bisa buka bersama dengan saya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di dalam kasih Kristus kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus berfungsi dan mulai bekerja di setiap diri kita. Bagi setiap kita yang sudah mengikuti Tuhan Yesus atau sudah percaya kepada Tuhan, mungkin saudara tidak begitu merasa perbedaan sebelum atau sesudah adanya Roh Kudus. Tetapi buat saudara-saudara yang dari awalnya kita memiliki agama leluhur kita, dan setelah itu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan merasakan ada satu perubahan hidup. Karena apa? Karena kita percaya di sana Roh Kudus yang turun atas kita memberikan kita kuasa dan kita menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi saudara, ada dua poin yang penting di sini yang ingin saya tekankan. Poin pertama adalah ketika Roh Allah turun atas kita, kuasa Allah juga turun atas kita, saudara. Kenapa kuasa Allah harus turun? Saudara harus tahu bahwa setiap manusia kita ini adalah manusia yang lemah. Kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan dosa. Itu tidak segampang-gampang itu, saudara, ketika kita mau menjalani hidup yang benar dan hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan menyediakan kuasa supaya kita dibimbing dan kita diberikan kemampuan untuk terus berjalan di dalam jalannya Tuhan.
Saudara, ketika kita bahas tentang kata kuasa, kuasa itu sendiri berarti mempunyai otoritas. Kuasa juga berarti mempunyai kemampuan. Kuasa juga berarti mempunyai kesanggupan, saudara. Saudara tahu bahwa ketika kita nggak menerima kuasa dari Tuhan, setiap kita tidak akan sanggup untuk menjalankan misi kehidupan kita ini. Saya mau kasih contoh satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu Rasul Petrus. Saudara ingat ketika Rasul Petrus menjadi murid Yesus, Rasul Petrus adalah rasul yang mula-mula dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat dia ketika dia sedang menjala ikan. Tuhan berkata, "Petrus, engkau akan aku jadikan penjala manusia." Dan dalam perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, saudara pasti tahu di mana Yesus berada, di situ juga Petrus berada. Tetapi segala perjalanan Yesus, semua pengajaran Yesus, semua kesembuhan dan mujizat yang sudah Yesus lakukan, Petrus juga ada di sana. Petrus juga ada ketika Lazarus mati dibangkit. Petrus juga ada melihat ketika 2 ekor ikan dan 5 roti bisa makan 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul. Dan di mana ada banyak sekali tuli mendengar, buta bisa melihat, ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit sembuh, yang setan juga diusir oleh Tuhan Yesus, dan Petrus juga ada di sana. Jadi saudara tahu bahwa setiap pengajaran murni dari Tuhan Yesus, Petrus menerima secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan ketika apa yang terjadi yang sangat disayangkan adalah ketika Tuhan Yesus ditangkap dan detik-detik Tuhan Yesus mau disalib, saudara, apa yang Petrus lakukan? Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku selama 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Petrus melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dan Yesus bahkan diam aja seperti tidak berdaya di situ, dan Petrus melarikan diri. Dan ketika orang mengatakan bahwa engkau juga bersama dengan dia, Yesus dari Nazaret, dan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Kita tahu kita ini manusia biasa, saudara. Kita punya kelemahan, kita punya ketakutan, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Tetapi kenapa Petrus sebagai seorang murid yang selalu mengikuti jejak Yesus di dunia, yang selalu melihat segala macam mujizat, yang selalu bersama dalam suka dan duka dengan Yesus, bertemu secara pribadi dengan Yesus, tetapi dia juga bisa menyangkal, saudara. Itulah buktinya bahwa kita semua manusianya sangat lemah. Kita tidak sanggup sendiri. Makanya ketika Tuhan meninggalkan kita kembali ke surga, Tuhan juga mengirimkan seorang penolong buat kita supaya kita punya otoritas dan juga supaya kita bisa punya kemampuan untuk sanggup menjalani misi kehidupan kita. Dan saudara harus tahu, ketika kita diberi kuasa, kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan misi yang paling penting di dalam dunia kita adalah menjadi saksi Kristus. Seperti ayat yang sudah saya bacakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya saudara, jadi ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita menerima otoritas dari Roh Kudus, kita menerima kemampuan dan kesanggupan dari Tuhan, kuasa itu akan bekerja di atas diri kita, dan kuasa itu bekerja untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Banyak sekali orang sekarang, orang percaya yang mungkin secara tersilat atau gimana mereka itu mempergunakan atau
memanfaatkan atau merasa kuasa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita semata-mata seakan-akan hanya berfungsi untuk dunia, ya, hanya untuk berkuasa di dunia, hanya berfungsi untuk menikmati apa yang di dunia, supaya kita punya doa dijawab, ya. Kuasa-kuasa ini bermanfaat hanya untuk keegoisan dan kedagingan. Saudara harus ingat, hari ini saya ingatkan, ketika Roh Kudus turun atas kita dan kita menerima kuasa, kuasa itu bukan untuk di dunia, saudara, tetapi kuasa itu memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Jadi seperti cerita Petrus, saudara ingat ketika Tuhan disalib dan Tuhan wafat, 3 hari Tuhan bangkit. Di mana Petrus berada? Di mana dia? Ternyata dia kembali menjadi penjala ikan, saudara. Ketika Tuhan menemukan dia di tepi pantai dan Tuhan melihat murid-muridnya semua berkumpul di situ sedang mencari ikan. Ya saudara, jadi kadang kita bisa lupa karena himpitan kehidupan, karena tekanan-tekanan yang ada, kita bisa lupa bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Petrus juga demikian, saudara. Ketika dia seperti kehilangan arah, dia seperti melihat satu-satunya harapan dia, yaitu gurunya, guru besar dia, yaitu Mesias anak Allah, yaitu Tuhan Yesus telah wafat di atas kayu salib. Dia seakan-akan lupa siapa dirinya. Dia seakan-akan lupa apa yang menjadi visi di dalam kehidupan dia. Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan selalu ada. Dan waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus. Dan Tuhan menanyakan kepada Petrus, Petrus anak Simon, apakah engkau mengasihiku melebihi mereka ini? Dan Petrus menangis melihat 3 kali Tuhan Yesus menanyakan hal itu, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Ya, ketika itu saudara, kita juga setiap kita punya visi menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bisa di tempat kerja, bisa di tempat kuliah, bisa di rumah tangga, bisa di keluarga, bisa di mana aja saudara berada. Karena saudara harus ingat hari ini bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan apa yang terjadi saudara ketika Petrus mengalami satu perjumpaan dengan Yesus dan dia yakin bahwa dia sudah keluar dari jalur Tuhan, dia mau kembali, saudara. Ya, lalu Tuhan perintahkan kepada Petrus untuk tetap diam di Yerusalem, untuk menunggu seorang penolong yang akan Tuhan kirim kepada setiap murid-muridnya. Dan saudara tahu bahwa waktu itu mereka semua murid-muridnya itu berkumpul dan berdoa selama 10 malam. Untuk menunggu pencurahan Roh Kudus dari Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita yang begitu tertekan hari-hari ini, yang mungkin merasa tidak berdaya, yang mungkin merasa tidak ada guna, ataupun banyak sekali masalah yang saudara tidak mengerti di dalam hidup saudara. Ayo kita mengambil waktu, kita berdiam diri, kita mau berdoa dan minta Tuhan untuk mengirimkan penolong kepada setiap kita. Karena kita tahu tanpa penolong itu, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan apa yang terjadi setelah mereka menunggu-nunggu, pencurahan Roh Kudus terjadi, saudara. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Seperti yang di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua mencatat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama, mereka bersatu hati berdoa dan mereka menunggu-nunggu akan pencurahan Roh Kudus, dan seperti ada tiupan angin, saudara, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa berbagai macam negara yang seperti Roh Kudus percayakan kepada mereka. Dan setelah itu saudara, Petrus yang dulu saudara berubah
menjadi Petrus yang gagah berani. Saudara ingat ketika setelah masa-masa terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara, Petrus menerima urapan yang baru. Petrus seakan-akan menjadi satu orang yang baru dan menjadi satu orang yang benar-benar berjalan di dalam visi Tuhan. Dia sekali khotbah, saudara ingat, sekali khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Apakah Petrus juga seperti Petrus yang dulu melarikan diri? Tidak, saudara. Dan ketika sampai di akhir hayatnya Petrus, ketika dia akan ditangkap dan akan disalib, dia berkata bahwa saya tidak layak disalib seperti Yesus, tapi dia memilih untuk disalib, kepalanya di bawah itu salib terbalik, saudara. Apa sih yang membuat Petrus yang dulu, yang ketika dia belum disiksa, belum ditangkap, cuman karena melihat Tuhan Yesus disiksa, dia sudah mundur. Dia sudah hilang, dia sudah takut, dan dia sudah menyangkal. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja atas diri Petrus, dia akan dengan berani mengabarkan kabar Injil, dengan berani mengabarkan Yesus adalah Allah dan juru selamat manusia. Dengan gagah berani dia mengabarkan Injil dan 3.000 orang bertobat, dan Petrus sendiri juga tidak lagi takut akan kematian. Dia menghadapi semua kematian itu dan bahkan lebih menggenaskan, ya saudara. Karena apa? Disalib terbalik dan dia tidak lagi melarikan diri, tidak lagi menyangkal Yesus. Jadi saudara, ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita sudah lama percaya kepada Tuhan, kita mulai hari ini kita harus mulai mengintrospeksi diri. Apakah setelah saya menjadi saksi Kristus, saya sudah berubah? Apakah dulu saya dan sekarang saya sudah berubah? Saudara harus tahu, ketika saudara percaya kepada Tuhan, harus ada proses perubahan yang terjadi di dalam diri saudara. Saudara harus menjadi satu anggota tubuh Kristus yang terus-terus diproses dan terus-terus berubah. Saudara harus tahu bahwa dulu ketika saudara tahu akan saudara itu jahat dan berdosa, sekarang saudara harus mulai insaf. Bagaimana saya harus menuju ke satu jalan yang baru, satu pribadi yang baru, menuju satu anggota tubuh Kristus yang baru, untuk menjadi saksi Kristus dan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara harus bisa memakai semua kuasa yang sudah dipercayakan Roh Kudus kepada kita, dan kita mulai hari ini kita mau berubah. Ya pemirsa Batam TV yang dikasih, tetaplah bersama dengan kami dalam program Kasih dan Iman. Kami akan kembali sesaat lagi. Mulai berisik lagi tuh tetangga. Aduh, Surya jangan manjat-manjat, nanti jatuh. Ribet ya kalau anak lahirnya berdekatan. Pak, gimana sih? Kok masih aja asik main HP? Itu, urusin anak-anaknya. Denger tuh, masih mau nambah anak sekarang. Kita jangan seperti itu ya Mas. Ya udah, kita konsultasi ke puskesmas ya. Rencanakan punya anak, hindari 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Gunakan MKJP sesuai keinginan Anda, pasti efektif, pasti praktis, dan pasti ekonomis. Punya anak tanpa rencana bisa jadi bencana. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Papamu kapan pulang? Yeay! Suamimu kapan pulang? Lusa, Mah. Kamu nggak jemput? Mama nanya mulu deh. Maafin aku ya, Ma. Shalom pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Kasih dan Iman. Seperti tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, saudara harus percaya bahwa ada satu kekuatan, ada satu kuasa di dalam tubuh kita yang menguatkan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan satu perubahan. Jelas perubahan itu adalah perubahan yang semakin baik, perubahan yang semakin mendekatkan diri dengan Allah. Jadi bagian 2 ini saya mau bahas tentang sedikit karunia-karunia roh. Ketika kita berbicara kuasa, ketika kita berbicara Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, pasti banyak yang mengingatkan kembali bahwa Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia roh. Benar? Amin, benar. Karunia-karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus itu seperti ada di dalam 1 Korintus 12 yang mencatat bahwa ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan juga menafsirkan bahasa roh. Saudara-saudara harus ingat, di sini saya ingatkan apa yang harus kita lakukan adalah bukan kita harus terus mengejar karunia-karunia roh. Saudara harus tahu bahwa karunia-karunia roh adalah dari Allah kepada manusia. Jadi ketika Tuhan memberikan karunia melewat Roh Kudus, itu mutlak adalah hak Allah. Hak Allah untuk memberikan semua karunia-Nya kepada setiap anak-anaknya. Dan saudara ingat, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Roh Kudus memberikan kita karunia. Itu semua hanya satu tujuan, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk sukses di dunia, bukan untuk sibuk mencari uang, bukan kemampuan untuk memperkaya diri, saudara. Ketika Tuhan memberikan kita kuasa dan karunia-karunia untuk menjangkau jiwa, untuk memperlihatkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Saudara juga harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Tuhan juga menuntut setiap kita untuk bisa menghasilkan buah roh. Ya, jadi di sini saudara tuh harus membedakan ketika saya diberikan Roh Kudus, saya tidak harus memiliki karunia-karunia yang spektakuler, saudara. Saya tidak harus memiliki karunia seperti menyembuhkan, karunia seperti bernubuat. Itu bukan hal yang harus ada, tetapi ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, hal yang harus ada dalam diri kita adalah buah roh. Buah roh ada di dalam Galatia 5:22-23, yaitu ada 9, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Saudara harus ingat tadi bahwa saya ulangi sekali lagi, karunia-karunia roh adalah itu dari Allah. Itu urusan Tuhan, itu kebebasan hak mutlak Allah untuk diberikan kepada anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Dan ingat, karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, fungsinya adalah supaya kita menjadi saksi, ya, bukan untuk di dunia. Dan sekarang kita bahas kepada bahasa roh, buah roh. Ketika kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita harus ada buah roh. Kenapa? Karena buah roh inilah yang akan memberikan satu gambaran Kristus di dalam diri kita kepada orang lain. Saudara bayangkan kalau kita sebagai anak Tuhan tapi kita nggak punya kasih. Sebagai anak Tuhan tapi kita tidak murah hati. Sebagai anak Tuhan tapi kita tidak bisa sabar. Sebagai anak Tuhan tapi kita tidak pernah menguasai diri. Jadi Tuhan apa yang kita percaya di dalam diri kita. Sedangkan kita tidak bisa mencerminkan buah roh itu ada di dalam diri kita. Saudara, ketika Petrus, saudara percaya kepada Tuhan, tidak serta-merta dia langsung berubah menjadi Petrus yang luar biasa. Tetapi dia mengalami proses demi proses, jenjang demi jenjang, ujian demi ujian, sehingga mencapai satu titik di mana dia berkorban dan dia mati martir untuk Tuhan, dan itu menjadi satu hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita juga demikian, saudara. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita juga mengalami proses demi proses. Sifat kita mungkin dikikis. Kejelekan kita, kelemahan kita, semua dikikis, dan Tuhan bekerja membentuk kita menjadi satu bejana yang indah di mata Dia. Dan di dalam ini, saudara, kita memerlukan kekuatan Roh Kudus. Ketika kita diuji, saudara, kita tidak bisa menguasai diri. Ketika kita dihadapkan kepada orang-orang yang sulit, orang-orang yang tidak pernah berkata baik-baik, ya, ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, ketika kita dicemooh, ketika orang menusuk kita dari belakang, itulah nampak buah roh, saudara. Ya, kita tidak mungkin bisa minta, Tuhan berikan saya kesabaran, Tuhan, atau Tuhan berikan saya kesetiaan, ya. Yang ada, saudara akan terus diuji sampai hasilnya, sampai terakhir saudara akan menerima rapor bahwa ternyata saudara adalah hamba Tuhan yang setia. Tuhan tidak akan berhenti mengirim orang-orang yang terus mencobai saudara, orang yang terus datang mencoba saudara, orang yang terus menjatuhkan saudara. Tetapi dari semua yang kita alamin ini, percayalah yang Tuhan mau lihat adalah buah roh yang saudara hasilkan. Dan saya tahu tidak gampang, saudara. Tidak gampang mau menjadi orang yang sabar. Tidak gampang mau selalu sukacita. Kita berbicara kasih, saudara. Kita juga harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ya, kita juga harus belajar. Apa bedanya kita ketika kita bisa mengasihi orang yang juga mengasihi kita? Apa bedanya kita, apa upahnya kalau kita hanya mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi kita? Bahkan semua orang dunia juga sama. Nggak perlu Tuhan mengajarkan kasih, dan mereka juga bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ya, apa gunanya Tuhan kalau sukacita kita hanya ketika kita lagi senang-senang, lagi banyak uang, lagi sukses, lagi lancar. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dari masa-masa susah, masa-masa kehilangan, masa-masa duka, kita masih bisa bersuka cita. Bagaimana kita sebagai anak Allah ketika kita diuji sama orang-orang yang sulit, uji sama orang-orang yang gak benar, diuji sama gosip-gosip, diuji dengan fitnah-fitnah, dan kita tetap pilih setia, dan kita tetap pilih, kita tetap sabar, karena itulah kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang dicurahkan oleh Tuhan. Saudara percaya hari ini bahwa dimanapun saudara berada, kita pasti bisa jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus tidak perlu, saya harus jadi orang yang hebat dululah, saya menjadi orang yang sukses dululah. Bukan, saudara. Di mana titik saudara sekarang berada, disitulah saudara mulai menjadi saksi Kristus. Hari ini mulailah berubah.
Mula-mula dari keluarga saudara. Mungkin seorang bapak yang kurang sabar, sekarang kita berubah. Saya hari ini mau jadi saksi Kristus. Saya mau jadi orang bapak yang lebih sabar. Saya mau jadi orang tua yang lebih perhatikan. Saya mau jadi orang tua yang mau mendengarkan anak saya. Saya mau menjadi ibu yang lebih sabar. Saya mau menjadi anak yang jauh lebih berbakti daripada dulu. Dan saya mau menjadi orang yang lemah lembut, jauh daripada sebelumnya saudara. Jadi hari ini saya mau saudara mulai bahwa sekarang dan saat ini dimanapun tempatnya saudara berada, disitulah saudara harus mulai menjadi saksi Kristus. Nanti Tuhan pasti akan sertai, Tuhan pasti akan membantu, Tuhan pasti akan menolong. Dan setiap usaha kita untuk menjadi saksi Kristus tidak akan sia-sia. Saudara harus ingat bahwa apapun yang kita alami di dunia, mungkin segala tekanan, mungkin segala kerugian atau apapun, karena kita melayani Tuhan, karena kita mau menjadi saksi, kita mengalami kerugian. Ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita dicemooh. Ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita difitnah. Ketika kita mau jadi saksi Kristus, kita bisa aja dibenci saudara. Jangan mundur, jangan takut, karena Tuhan Allah pasti akan menyertai kita. Karena itu adalah amanat agung yang paling mulia yang Tuhan pesan kepada setiap kita umat Kristiani, supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi percayalah saudara, hari ini saudara tidak sendiri, kita semua sama-sama berusaha. Kita percaya ada masa-masa Tuhan, pasti masa-masa Tuhan akan sampai di mana kita akan menuai hasil yang sudah kita tanam. Kita akan dimuliakan pada waktunya Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan permisa Batam TV yang dikasihi Allah. Dalam program Kasih Iman ini, saya Pastor Lenitan pamit dan undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.